Assalamualaikum everyone. My name is Rifa Syarik, and I'm from Group 4, and with three of my friend, there is Sultan, Sahrul, and Salila. So let's head out into the materi. First, number one is latar belakang Pancasila. Before we go further into the materi, okay, so before we go any further into the learning material, I will read some quotes from our first president. So here it is. I'm not saying that I created Pancasila. All I did was dig deep into our earth, your own tradition, and I found five beautiful pearls, katanya. So Soekarno said that, and so let's go to the materi. So first is Pancasila. Mangga Sahrul. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Namanya Pancasila yang terdiri dari panca yang berarti 5, sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut adalah 5 ideologi utama penyusunan Pancasila. 5 Pancasila yang tercantum pada alinea keempat dalam pembukaan UUD 1945. Next. Pancasila dirumuskan sebagai dasar negara dalam sidang pertama BUPKI pada tanggal 29 Mei 1 Juni 1945. Bapak bangsa itu ada 3, yaitu ada Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Ketiganya adalah anggota BPUPKI. Dan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dan yang pertama mengusulkan Pancasila adalah Muhammad Yamin, yaitu pada tanggal 29 Mei 1945 pada sidang pertama BPUPKI, yaitu 1. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat, rumusan dasar negara. Next. Muhammad Yamin lalu sampaikan tertulis yang secara tertulis pada sidang BPUPKI adalah ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan Bapak bangsa yang kedua yaitu adalah Supomo. Ia mengusulkan rumusan dasar negara pada sidang pertama BPUPKI tanggal 31 Mei 1945, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Next. Yang bapak bangsa yang ketiga yaitu adalah Soekarno, yaitu beliau mengusulkan pada sidang pertama juga yaitu kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. So next. Semula ia hendak menamai dasar negaranya sebagai Pancadharma, atau saran ahli bahasa sekaligus temannya Soekarno menggunakan rumusan dasar sebagai Pancasila. Soekarno juga mengusulkan kemungkinan peringkasan 5 sila dasar negara menjadi trisila, yaitu sosial nasionalisme, yaitu gabungan dari kebangsaan dan peri kemanusiaan. Yang kedua sosial demokrasi, yaitu gabungan dari mufakat dan kesejahteraan sosial. Yang ketiga ketuhanan. Setelah pengusulan rumusan dasar negara, Pancasila tidak langsung disahkan. 9 rumusan dasar negara sekaligus anggota BPUPKI ditunjuk sebagai Panitia 9. Panitia 9 bertugas untuk menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara. Pada tanggal 22 Juni
1945, Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara yang disebut Piagam Jakarta, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dalam Jakarta Charter kelak diubah dengan perumusan kata seperti Pancasila. Yang kita kenal pada hari ini yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Ya, selesai. Udah. Oke, makasih Syahrul. Jadi kata tadi kesimpulannya adalah pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni diadakan sidang BPU TKI, dan tadi ada namanya The Founding Father. Mereka adalah 3 orang yang mengusulkan apa itu Pancasila. Dan udah deh, gitu aja. Lalu sekarang ada yang kedua, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, akan dibaca oleh Pak Sultan. Ya, Sultan. Nilai. Apa itu nilai? Nilai adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Nilai mengandung cita-cita, harapan, dambaan, dan keharusan. Nilai terdiri atas nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian, seperti dilansir dari buku Pasti Bisa, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nilai material adalah semua yang berguna bagi kehidupan jasmani atau ragawi siswa manusia. Nilai vital adalah semua yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. Next. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yakni sebagai berikut. 1. Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai ketuhanan. 2. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai kemanusiaan. 3. Sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia, mengandung nilai persatuan. 4. Sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung nilai kerakyatan. Dan 5. Sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung nilai keadilan. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara. Bentar. Jadi ini adalah sebagian dari nilai-nilai Pancasila. Boleh dibacakan? Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila merupakan keputusan final bagi bangsa Indonesia. Pancasila adalah kesepakatan dan perjanjian serta konsensus bangsa Indonesia sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia sebagai dasar negara yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional memiliki konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional wajib berlandaskan pada hakikat-hakikat nilai dan istilah-istilah yang ada pada Pancasila. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber tertib hukum. Segala peraturan undang-undang yang berlaku yang dijalankan di Indonesia harus bersumber dari Pancasila atau tidak bertentangan dengan Pancasila. Kehidupan bernegara Indonesia berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila sebagai kepribadian bangsa karena Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam sikap mental maupun tingkah lakunya sehingga dapat membedakan dengan bangsa lain. Oke, jadi sekarang adalah bagian ketiga yang akan dibacakan oleh Salira dengan judul Hak dan Kewajiban Gotong Royong.
Gotong royong berasal dari kata gotong yang berarti bekerja dan royong yang berarti bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gotong royong juga mempunyai arti bekerja bersama-sama, tolong-menolong, dan bantu-membantu di antara anggota-anggota suatu komunitas. Sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan sila kelima, yaitu menjunjung tinggi keadilan sosial, semangat gotong royong, dan saling menghargai serta menghormati hak dan kewajiban, serta upaya kerja keras satu sama lain. Next. Kewajiban 1. Membersihkan sungai atau got bersama warga sekitar. 2. Membantu warga membersihkan lingkungan sekitar. 3. Membantu tanpa pamrih. 4. Bersedia melaksanakan tugas apa saja dalam bergotong royong. 5. Ikut serta dalam pembuatan acara kampung seperti membantu membuat lomba 17-an. Hak 1. Dihargai oleh warga sekitar. 2. Dihormati oleh penduduk. 3. Mendapat ucapan terima kasih. 4. Mendapat perlakuan yang adil saat bergotong royong. 5. Mendapat lingkungan yang bersih dan dari hasil gotong royong. Maka fi hajati khihi kana Allahu fi hajati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan pentingnya rasa kebersamaan dan saling tolong-menolong. Barang siapa menolong saudaranya, maka Allah akan selalu menolongnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahmanu rahmanur rahamu firdi yarhamkum ma fis sama. Jika telah tumbuh rasa kasih sayang dan cinta dengan menafikan kebencian kepada sesama manusia, khususnya kaum muslimin, kelak Allah Ta'ala pun akan menurunkan kecintaannya kepada hamba-hamba tersebut. Orang yang menebar kasih sayang akan disayang oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah yang di muka bumi, kalian pasti akan disayangi oleh Allah yang berada di atas langit. Hadis riwayat Tirmizi. Okay, so that's it from us. Sorry for the mistake. And thanks to all my friends. So enjoy the video and